Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM D0222533. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pencarian saya mengenai analisis regresi tunggal dan regresi ganda. Jadi pada beberapa presentasi kali ini kita akan menjelaskan beberapa sedikit mengenai penjelasan konsep dasar dan karakteristik dari regresi tunggal, serta studi kasus dari regresi tunggal maupun regresi ganda. Analisis regresi tunggal. Nah, di sini definisinya dari analisis regresi tunggal itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel yang diprediksi atau variabel dependen dengan satu variabel penjelas atau variabel independen. Tujuannya adalah untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta untuk membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Proses ini melibatkan pembentukan model matematis, estimasi parameter, evaluasi signifikansi, serta statistik penilaian kualitas model, dan penggunaan hasil untuk prediksi atau inferensi. Konsep dasar analisis regresi tunggal. Langkah awal dalam analisis regresi tunggal adalah menentukan model matematis yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Selanjutnya, parameter dari model tersebut diestimasi menggunakan data yang ada, dengan tujuan untuk memahami seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, analisis regresi juga melibatkan uji hipotesis statistik untuk menilai signifikansi dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasilnya dapat dievaluasi menggunakan berbagai metrik seperti koefisien determinasi atau R-squared yang mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data. Jadi, dari hasil dari analisis regresi tunggal tadi dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang baru atau belum diamati. Selain itu, hasilnya juga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi yang lebih besar dari sampel yang digunakan. Berikut ini adalah karakteristik dari analisis regresi tunggal. Yang pertama itu adalah hubungan linear, yang dimana regresi tunggal didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Satu variabel independen. Hanya ada satu variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Ketiga, tujuan prediktif dan penjelasan. Regresi tunggal digunakan baik untuk tujuan prediksi maupun penjelasan. Prediksi dilakukan untuk memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Keempat itu adalah evaluasi signifikansi. Signifikansi statistik dari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dievaluasi menggunakan uji hipotesis. Keempat, koefisiensi determinasi atau R-squared. Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi sesuai dengan data yang diamati. Terus keempat, asumsi dasar. Regresi tunggal bergantung pada beberapa asumsi dasar seperti linearitas, hubungan antara variabel, homoskedastisasi, variance konstan, dan independen dari kesalahan pengukuran. Berikut adalah model regresi tunggal, yang dimana model regresi tunggal ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis sederhana yang menghubungkan variabel dependen Y dengan satu variabel independen atau X. Bentuk umum dari model regresi tunggal adalah sebagai berikut, bisa dilihat dari tabel presentasi kali ini. Masuk ke contoh studi kasus analisis regresi tunggal.
Di sini, studi kasus analogi regresi tunggal ini mengambil contoh yaitu nilai akademis siswa di sebuah sekolah, yang dimana variabel dependennya itu adalah Y, yaitu nilai akademis siswa, misalnya skor ujian rata-rata. Sedangkan variabel independennya yaitu X itu jumlah jam belajar per minggu. Di sini, kita dapat mengumpulkan data dari sejumlah siswa mencatat sejumlah jam belajar mereka per minggu dan nilai akademis yang mereka capai. Selanjutnya, kita dapat melakukan analisis regresi tunggal untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara jumlah jam belajar per minggu dengan nilai akademis mereka. Setelah melakukan analisis, hasilnya mungkin menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara jumlah jam belajar per minggu dengan nilai akademis siswa. Misalnya, setiap tambahan 1 jam belajar per minggu mungkin dikaitkan dengan peningkatan tertentu dengan skor ujian rata-rata siswa. Masuk ke dalam analisis regresi ganda. Definisi konsep dasar dan karakteristiknya. Di sini, analisis regresi ganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel yang diprediksi atau variabel dependen dengan dua atau lebih dari variabel penjelas atau variabel independen. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan secara bersama, serta untuk membuat prediksi atau estimasi berdasarkan data yang ada. Di sini, konsep dasar dari regresi ganda dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis yang mencoba menjelaskan variabilitas variabel independen dan variabel independen yang dipilih. Estimasi parameter dalam model tersebut dilakukan untuk menemukan nilai-nilai koefisiensi yang paling baik sesuai dengan data yang diamati. Jadi, tujuannya adalah mengevaluasi pengaruh relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk mengukur signifikansi statistik dari hubungan-hubungan tersebut. Nah, di sini adalah karakteristik dari regresi ganda. Yang pertama, banyak variabel independen. Kedua, hubungan linear. Ketiga, model regresinya. Keempat, ada estimasi parameter, interpretasi koefisien, dan terakhir adalah prediksi dan inferensi. Nah, berikut adalah model regresi ganda atau rumus dari regresi ganda. Silakan lihat di contoh gambar tersebut. Nah, masuk ke contoh studi kasus analisis regresi ganda. Di sini, studi kasus analisis regresi ganda maksud saya di sini yaitu mengambil aktivitas fisik, berat badan, dan konsumsi kalori, yang dimana tujuannya menentukan bagaimana konsumsi kalori dan tingkat aktivitas fisik mempengaruhi berat badan seseorang. Di sini variabelnya dependen Y, yaitu berat badan seseorang dalam kilogram. Sedangkan variabel independen X1 dan X2 atau X1 atau X2 yaitu konsumsi rata-rata kalori per hari dan jumlah jam aktivitas fisik ringan hingga sedang per minggu. Di sini bisa kita lihat metodenya. Di sini metode pengumpulan data dikumpulkan dalam sejumlah individu yang mencatat konsumsi kalori harian dan jumlah aktivitas fisik mereka, serta berat badan mereka secara teratur. Kemudian, di bagian kedua itu adalah tahap dari analisis regresi, yang dimana dilakukan analisis regresi ganda untuk menentukan hubungan antara berat badan dengan konsumsi kalori dan aktivitas fisik, yang dimana variabel independen dimasukkan juga. Dan terakhir, estimasi parameter. Estimasi dilakukan untuk menghitung nilai-nilai dari BU dan B2 yang optimal berdasarkan data yang diamati menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode estimasi lainnya. Jadi di sini contoh hasilnya, setelah analisis regresi dilakukan, mungkin ditemukan bahwa konsumsi kalori yang lebih tinggi cenderung berhubungan positif dengan berat badan yang lebih tinggi. Sedangkan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi berkolerasi atau berhubungan dengan berat badan yang lebih rendah.
Misalnya, untuk setiap kenaikan 100 kalori dalam konsumsi harian, berat badan mungkin naik sekitar 0,5 kg. Sementara, untuk setiap tambahan 1 jam aktivitas fisik per minggu, berat badan mungkin turun sekitar 0,2 kg. Itulah itulah presentasi saya mengenai regresi tunggal ataupun regresi ganda. Jika ada kekeliruan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.